bahwa semua yang sudah belajar tentang toksi saya anggap sudah tuntas ya. Dan jangan lupa selesaikan minggu depan tugas yang Ibu berikan. Kemudian, hari ini kita akan membahas mengenai momen inersia. Nah, momen inersia itu yang bagaimana? Pertama, kita harus tahu konsep bagaimana momen inersia. Jadi, sebenarnya momen inersia itu adalah titik putar. Jadi, contohnya seperti ini adalah sebuah spidol yang Ibu akan tambahkan sebuah poros. Yang biasanya punya poros itu contohnya kayak bumi berputar pada porosnya. Jadi dia berotasi. Jadi di momen inersia ini misalnya kita tambahkan poros pada ujung spidol ini di bagian sini, maka dia akan berputar seperti ini, berputar pada porosnya. Jadi ini momen inersianya ada di ujung spidol. Kemudian yang kedua di tengah. Nah, ini misalnya sumbu putarnya ada di tengah, maka cara berputarnya adalah seperti ini. Ya, seperti itu. Sudah paham? Oke, kemudian ada satu contoh lagi, yaitu kita tambahkan sumbu putar di bagian bawah hingga ke atas. Jadi modelnya di dalam seperti ini, di dalamnya seperti ini. Jadi dia akan berputar pada porosnya, hanya berputar di tempat seperti ini. Itu dia yang namanya momen inersia. Nah, di buku kalian, tolong buka bukunya, di dalam itu ada sekitar halaman 8 sampai halaman 9. Di situ ada momen inersia, jadi ada macam-macam contoh benda dengan momen inersianya. Jadi kalian harus tahu konsepnya. Ingat, jangan menghafal rumus, tapi tahu konsepnya. Berikut materinya. Momen inersia. Ini adalah pembahasan kedua di materi tentang rotasi benda tegar ya. Apa itu momen inersia? Jadi, momen inersia adalah ukuran kelembaman atau kecenderungan suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Nah, masih ingat kan istilah kelembaman? Artinya dia mempertahankan posisinya. Kemudian, formulanya atau rumusnya yaitu I sama dengan M R pangkat 2. Nah, perhatikan baik-baik. Ini tidak untuk semua situasi ya. Berdasarkan formula di atas dapat kita ketahui bahwa besarnya momen inersia suatu benda tergantung terhadap beberapa faktor, yaitu pertama, massa benda atau partikel. Kadang-kadang benda itu dianggap tidak memiliki massa. Kemudian kedua, geometri benda. Jadi, misalnya bola punya geometri yang berbeda dengan silinder ataupun dengan batang. Kemudian yang ketiga yaitu ya ini dia, letak sumbu putar benda. Jadi kadang-kadang kalau kita putar di tengah, misalnya kayak bola basket itu diputar di tengah, dia berbeda ketika dia diputar di bagian samping. Kemudian jarak ke sumbu putar benda, ini dia ya yang R pangkat 2 itu. Kenapa selalu pangkat 2? Karena I itu dianggap dia senilai dengan R pangkat 2. Nah, untuk momen inersia beberapa benda, Ibu akan beri contoh 2 benda saja. Nanti tugas kalian adalah membuat banyak benda. Jadi perhatikan baik-baik, partikel ini di sebelah partikel dengan jarak R. Jadi ketika ada diberikan jarak, maka rumusnya ini I sama dengan MR pangkat 2. Tapi ketika silinder, batang silinder ini ya, diputar pada tepat di bagian tengah dan tegak lurus terhadap batangnya, ternyata rumusnya berubah menjadi I sama dengan 1/12 ML pangkat 2. Pasti berbeda juga dengan ketika dia ada di samping pinggirnya ya. Jadi tugas kalian adalah buat sebanyak-banyaknya momen inersia di buku catatan. Ada halaman 6 sampai 9 tentang materi rotasi benda tegar. Kirim lewat Instagram, jadi kalian posting, kemudian tandai Ibu di fotonya dengan @Irene Lebang. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.